Halo bro, kumaha sehat juragan? Hari ini gue mau share alur cerita film The Matrix 4 atau The Matrix Resurrection yang baru rilis kemarin. Tanggal tayangnya 22 Desember 2021 yang lalu. Film ini dibintangi seperti biasa abang saya Keanu Reeves dan didampingi oleh Carrie Ann Moss, masih pemain lama namun ada yang baru di sini seperti Priyanka Chopra sebagai Sati dan Yahya Abdul Mateen II sebagai Morpheus yang baru. Saya admin baru bro, jadi kalau banyak yang salah maafkan saya. Dan lagi saya sambil ngasuh budak bro, jadi sok riweuh gitu. Kalau kalian tidak suka silahkan bully saya, tapi di kolom komentar ya. Tanpa banyak berbacot lagi, mari kita saksikan reviewnya. Cuau! Cerita diawali dengan menampilkan percakapan antara Bugs dan temannya yang sedang mengintip ataupun meratas dunia Matrix. Dari percakapan itu terdengar mereka sedang diketahuan oleh sistem. Lalu kita diperlihatkan adegan Trinity sedang dikepung oleh polisi, mengingatkan kita pada adegan The Matrix pertama. Lalu scene beralih dengan datangnya para agen. Officer polisi itu berkata pada para agen, "Jangan masuk, biarkanlah kami yang menanganinya." Namun agen itu berkata, "Semua anak buahmu sudah mati." Benar saja, Trinity mengalahkan mereka semua. Dan Bugs melihatnya itu. Trinity lalu kabur kejar oleh para agen. Di sini Trinity tertangkap. Lalu Bugs juga ketahuan. Dan dia pun akan ditangkap, tetapi dia berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah toko kunci. Entah kunci apa itu ya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang pintu dia ditangkap oleh agen dan dimasukkannya ke dalam ruangan, yang dimana ruangan itu ternyata ruangannya Thomas Anderson, yang mana dia adalah Neo. Diketahui juga di adegan ini mereka dalam dunia simulasi, bukan Matrix yang utama. Dan agen yang menangkap Bugs itu adalah Morpheus versi muda. Dia adalah bagian dari program simulasi itu sendiri, dengan kata lain dia adalah robot. Karena kita semua tahu Morpheus yang asli itu sudah lama mati. Penjelasan kenapa Morpheus mati ada dalam game Matrix Online. Balik lagi ke Morpheus muda yang akhirnya sadar bahwa dia berada di dunia simulasi. Intinya robot yang mempunyai kesadarannya sendiri, atau bot yang tersadar bahwa dia itu bot. Iya kan? Sama. Oh my god. Bugs di sini senang dan menawari si Morpheus untuk minum pil merah dan pil biru. Dimana kita tahu jika dia minum pil biru maka dia akan balik lagi ke semula. Tapi jika dia minum pil merah, dia akan mengingat semua tentang apa tujuannya dan untuk apa dia diciptakan. Dari efek itu dia merasakan pusing dan liar, seperti minum kucubung dan makan daun sampo. Dan akhirnya ketahuan agen dan dikejar. Sampai akhirnya dia melompat ke jendela dan terselamatkan. Scene berpindah ke si Neo yang di sini namanya Thomas Anderson, seperti dulu namanya di Matrix pertama. Dia sedang gabut ngotak-atik komputernya, yang mana di sini dia bekerja sebagai programmer video game. Yang di game itu bernama The Matrix pula, dan perusahaannya bernama Bernardus Company. Bosnya bernama Smith. Si Neo tiba-tiba kedatangan temannya yang bernama Jude, dan dia butuh kopi, dan mereka pun ngopi santai di bawah lobi. Ketika dia nyantai ada ibu-ibu yang masuk, di mana ibu-ibu kita tahu itu adalah Trinity yang asli.
Namun Neo seakan lupa ingatannya tentang Trinity yang asli. Di sini Trinity bernama Tiffany. Jude mendekati untuk mengenalkannya ke Neo dan Neo pun berkenalan. Di sini Tiffany sudah mempunyai keluarga. Suaminya bernama Chad dan anak laki-lakinya bernama Brandon. Sementara anak perempuannya bernama Kelly. Mereka pun pergi karena anaknya akan ada kegiatan. Scene beralih memperlihatkan si Neo sedang bingung karena dia merasa kenal dekat dengan si Tiffany. Asa wawuh gitu, tapi di mana? Neo sedang meneliti programnya, tetapi dia tidak bisa masuk ke program itu. Tiba-tiba datangi temannya yang disuruh menghadap ke bos. Dia lalu masuk ke ruangan bosnya dan mereka berbincang-bincang. Intinya si bos ingin melanjutkan game trilogi The Matrix itu. Yang mana Neo kelihatannya tidak nyaman, dan di tengah perbincangan si Neo berhalu melihat si bos mulutnya rapat. Lalu dia disadarkan oleh bosnya itu. Scene beralih lagi ke si Neo yang sedang konsultasi dengan ahli terapinya, yang mana kita sebut aja si dokter. Si dokter itu menyarankan Neo untuk sering-sering minum pil birunya. Hari-hari dihiasi dengan adegan yang memboringkan dan dia tiap hari harus minum pil birunya. Si Neo akhirnya jenuh dan dia tidak meminum pil birunya lagi. Neo dan Tiffany bertemu di sebuah coffee shop dan mereka berbincang-bincang tentang game yang didesain oleh Neo. Tiba-tiba Tiffany ditelepon untuk pergi dan mereka pun berpisah. Scene beralih ke Neo yang sedang di kantornya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan mereka dievakuasi. Neo mendapatkan pesan untuk pergi ke pintu sebelum gate terakhir, dan di sana dia bertemu dengan Morpheus dan dia menawarkan pil merah. Namun Neo menolaknya karena Morpheus di dalam pikiran Neo hanya bot yang dia ciptakan. No. Tiba-tiba pintu didobrak, polisi pun masuk dan langsung menembaki mereka. Namun di sini Morpheus dengan gampang membunuh mereka semua. Neo keluar dan dia masih tidak percaya apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba bom meledak dan Neo terhempas ke bawah. Si bos Smith muncul dan mau menembak si Neo. Tiba-tiba Neo berada di ruangan si terapi. Dan berkata ini tidak nyata seperti biasanya. Di dunia Matrix perlu diingat, dejavu itu bukan seperti di dunia nyata. Dejavu di dunia Matrix itu kesalahan atau error. Lalu kita diperlihatkan si Neo frustasi dengan pikiran-pikirannya, dan dia hendak melompat lagi seperti dulu. Namun dihentikan oleh Bugs. Neo bertanya, "Saha maneh? Abi anu baheula a keur ngabersihan jendela gedung terus ningali AA rek loncat." Di sana dia baru sadar bahwa itu The One. Perlu diketahui si Neo dulu pernah ingin bunuh diri dan dia gagal. Lalu si mengajak ke sebuah pintu dan tiba-tiba sudah ada di kereta cepat Jepang dan masuk lagi ke bioskop. Di sana dia bertemu Morpheus dan menawari pil merah sekali lagi. Dan akhirnya si Neo pun mengambil pil itu dan meminumnya. Perlu diketahui bahwa penampilan si Neo pada dunia Matrix telah berubah. DSI-nya. Apa itu DSI? Wow! Saya pun tidak tahu, hanya melihat percakapan mereka DSI-nya telah berubah menjadi wajah kakek-kakek begitulah. Lanjut, setelah Neo meminum pilnya, tim semua mempersiapkan penjemputan si Neo di dunia nyata. Sementara itu teman-teman Neo sedang sibuk, si Neo malah melihat cermin dan dia melihat dirinya tua. Itu dia menyentuh cermin dan di dalamnya cermin itu terlihat ahli terapinya atau si dokternya sedang meyakinkan dirinya bahwa itu tidak nyata dan hendak menarik si Neo. Sementara teman-temannya menyadari bahwa musuh sudah datang dan akan mendekat. Pada akhirnya mereka datang dan menembaki Neo yang sedang ditarik, lalu diselamatkan oleh Bug. Mereka pergi ke kereta sebelumnya dan satu peluncur roket mengenai pintu masuk kereta itu. Peperangan pun tak bisa dihindari tatkala para bot masuk diaktifkan dan mereka langsung menghajar di sana. Di tengah pertempuran teman-temannya, Bugs menemukan portal di cermin.
Dan Neo pun masuk ke portal itu, lalu disambut oleh robot-robot dari pihak Neo. Di tengah pengangkatan Neo melihat Trinity ada di pod itu juga. Akhirnya dia masuk ke kapalnya Bugs. Di sini Neo dan Morpheus dimasukkan lagi ke dunia Matrix yang mereka ciptakan. Tibalah mereka di area pertarungan yang seperti pada waktu film The Matrix pertama. Di sini Morpheus ingin melatih si Neo lagi supaya dia ingat dengan kekuatan sebelumnya. Perlu diketahui si Neo ini di film sebelumnya itu sangatlah kuat, bahkan dia bisa menghindari peluru, menahannya, dan lagi bisa terbang. Lanjut di awal-awal si Neo kalah dan terhampas. Tetapi sesudah itu dia makin jago dan mengeluarkan semacam gelombang kejut menghantam si Morpheus. Seperti Kamehameha begitu. Neo terbangun dan dihampiri oleh Bugs. Bugs mengatakan setelah menghilangnya Neo banyak sekali robot yang bersatu dengan manusia. Lalu Bugs memperkenalkan satu persatu anggota krunya, salah satunya Zeke, yang dari awal adegan membantu Bugs. Lalu Bugs juga memperkenalkan robot-robot sebelumnya yang membantu Neo. Dan Neo pun berkenalan dengan Morpheus versi robot. Saat Neo mempertanyakan ke robot-robot, apakah kalian melihat kebogohku? Bugs tiba-tiba menyela dan berkata, ya, saya menganalisis bahwa itu adalah Trinity. Sehabis itu tibalah mereka di kota tersembunyi yang bernama Io. Setelah sampai mereka disambut oleh Neo, yang mana adalah pemimpin di kota itu, sekaligus teman lamanya Neo. Si Bugs dimarahi oleh Neo karena tidak mematuhi protokol dan membahayakan kotanya. Scene beralih ke scene Neo diajak nenek-nenek untuk mengelilingi kota di sana. Di sini perlu diingat kenapa temannya si Neo ini begitu tua dan terlihat perbedaan umur yang cukup jauh, karena si Neo sudah menghilang selama 60 tahun. Dan kenapa si Neo penuaannya lambat, kemungkinan pod tempatnya waktu itu menunjang semua aspek hingga penuaannya itu melambat. Di sini si Neo dilihatkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di sana. Si Neo diceritain tentang si Morpheus yang dulu telah menjadi pemimpin di kota Zion. Dia tidak puas dan akhirnya berperang lagi dengan musuhnya, dan pada akhirnya dia mati. Neo mengajukan permohonan untuk menyelamatkan Trinity, namun si nenek enggan karena khawatir dengan keselamatan orang-orang. Si Neo pun dibawa ke kamarnya. Di sana di balkon di kamarnya, si Neo dihampiri oleh Morpheus dan mengajaknya untuk menyelamatkan Trinity. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, sebelum masuk dunia Matrix, si Neo bertanya bagaimana jika aku tidak bisa seperti dulu lagi. Sisik nyahut, maka kita akan modar semuanya. Cuau, cuau. Mereka pun ke dunia Matrix melalui cermin kamar hotel dan temannya Bugs membuka pintu seperti pabrik. Tiba-tiba si Smith entah dari mana datangnya menyapa mereka. Si Neo bertanya, mana teh hayang naon Smith? Si Smith menjawab, saya punya mimpi dan untuk mewujudkan mimpi itu saya harus mencegah kamu. Dan tanpa babi bu mereka pun geralut bertarung seedan-edannya. Kawan Smith pada datang, join dan bertarung bersama mereka. Saat si Neo dihantam wastafel oleh si Smith, di situ si Neo mengeluarkan jurus andalannya, Kamehameha, dan si Smith pun terpental. Selang beberapa menit akhirnya Neo menemui Trinity. Trinity mengungkapkan mimpinya semalam bahwa dia membawa motor dan dikejar-kejar oleh polisi bersama Neo. Di tengah perbincangan datanglah si dokter jiwa alias psikiaternya si Neo. Dia bisa mengendalikan waktu dan dia bisa mengubah alurnya, maju atau mundurnya waktu itu. Di sini terungkap kenapa Neo dan Trinity ditangkap lama sekali. Karena mereka mempunyai daya ledak energi yang begitu kuat jika mereka tidak berjauhan ataupun berdekatan. Istilahnya anggang gitu. Si dokter merasuki temannya Trinity dan menembakkan ketika peluru mau sampai ke kepalanya. Dia menangkapnya dan menghilang. Aneh.
Dari kejauhan datanglah polisi dengan suara sirenenya. Mereka pun bersiap-siap kembali ke dunia nyata. Di sana kapal Sarped sudah menunggu untuk menjemput mereka karena robot cumi-cumi sedang berkeliaran dan mereka pun kembali ke markas. Di sana mereka dimarahi habis-habisan oleh si nenek. Tiba-tiba datang robot, tapi dia bukan musuh, dia adalah anak kecil pada saat Neo bertemu dengannya di dunia portal antara dunia metrik dan dunianya manusia. Yang mana robot itu bernama Sati. Dia mengatakan ke Neo dan Nobi bahwa dunia metrik sedang kacau karena Neo pergi dari podnya. Dan maksud kedatangannya Sati karena untuk memeringatkan Neo bahwa jika dia tidak kembali nyawa Trinity dalam bahaya. Akhirnya Nobi menyetujui misi penyelamatan Trinity dan meminta sukarelawan 2, tapi semuanya mau ikut. Bugs, Murphy, dan Sati siap untuk mengoperasi Trinity. This is where it gets tricky. Dan Neo datang ke dunia metrik dengan yang lainnya untuk menawarkan perjanjian dengan si dokter. Jika dia berhasil membujuk Trinity maka dia akan dilepaskan. Namun jika dia gagal maka dia boleh disandra selamanya. Trinity datang dan bertemu dengan Neo. Dan Neo pun mengajaknya untuk pergi, tetapi saat itu tiba-tiba datang suami dan anaknya. Trinity ragu dan pergi bersama suami dan anaknya. Tapi sebelum dia keluar dari pintu dia menolak untuk pergi. Malahan dia menghajar suaminya sendiri. Neo pun mengeluarkan jurus andalannya. Pada saat itu si dokter mengeluarkan ilmunya. Juga dia melambatkan waktu. Namun tidak diduga si Smith datang membantu dan menghajar si dokter. Setelah itu baku hantam pun tidak bisa dihindarkan lagi. Antara ribuan polisi dan kelompok Neo, kekuatan Trinity kembali dengan bantuan Bugs dan Sati. Momen yang ditunggu-tunggu Neo dan Trinity akhirnya bisa berjabat tangan. Daya ledak mematikan seluruh bot yang di sana. Mereka keluar dan seluruh bot pun mengejarnya. Mereka lari seadan-edannya. Trinity naik motor dan Neo, sedang yang lainnya naik mobil. Get on! Adegan kejaran-kejaran pun dimulai. Neo dan Trinity sengaja digiring ke tempat di mana para bot leluasa menembaki mereka dengan helikopter bersenjata roket yang mereka pun terpental kena daya ledak, tapi tidak mati. Sementara si Sarped dan Lexi ditolong oleh Bugs menghadapi bot-bot jahanam. Neo dan Trinity pergi ke gedung. Dia sempat menahan tembakan-tembakan dari para bot sebelum akhirnya dia naik ke atas. Tapi 1000 sayang di atas sudah menunggu 2 helikopter dan langsung menghujani mereka dengan peluru. Tapi seperti biasa, Neo menahannya dengan perisai goib. Salah satu heli itu menembakkan dengan roket. Neo pun langsung membelokkannya menggunakan kekuatannya. Dibalikannya si roket itu ke sebelah helikopter itu. Ledakan pun tak bisa terhindarkan. Setelah itu Trinity dan Neo bangun dan mereka adu jigong. Tidak lama bot datang dan ajaibnya Trinity melompat dengan Neo dan terbang. Mereka bangkit dari metrik dan tersenyum. Di adegan scene terakhir, Trinity dan Neo mendatangi si dokter dan menghajar habis-habisan seperti mereka sudah bisa mengendalikan robot. Itu terlihat dari kata-kata mereka. Dan si dokter meski sudah dibunuh, Trinity bisa membangkitkannya lagi. Terlihat di jarinya ada semacam cincin yang dinamai kotak kegagalan atau dejavu. Whatever lah, tengarti. Dan setelah bincang-bincang mereka pun terbang berdua. Tamat. Wak 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 cuak.